Slam Dunk adalah manga karya Takehiko Inoue, sosok legenda di dunia manga. Karena Slam Dunk secara global dianggap sebagai mahakarya dan sering dianggap sebagai panutan manga olahraga. Why? Pernyataan bahwa manga ini adalah sebuah fenomena yang berdampak besar adalah sebuah understatement. Manga ini berhasil mengenalkan olahraga yang sebelumnya tidak banyak diminati menjadi sebuah olahraga yang disukai oleh kaum muda di Jepang dan lebih luasnya di kawasan Asia Tenggara. Setelah manga ini muncul, terdapat peningkatan yang signifikan pada remaja yang mengikuti komunitas atau klub basket. Berkat dampak dari karyanya ini, Inoue diberikan penghargaan dari Asosiasi Basket Jepang pada tahun 2010. Salah satu alasan manga ini dibuat adalah keinginannya untuk mengenalkan olahraga yang tidak begitu populer ini ke masyarakat Jepang. Inoue memiliki latar belakang sebagai pemain basket lokal. Ia aktif di klub basket semasa sekolahnya. Passionnya pada dunia basket tertuang ke dalam panel-panel manga ini. Secara perlahan, kita mulai dikenalkan kepada rules permainan, peran para pemainnya, dan atmosfer suasana permainan. Aku bukanlah orang yang terlalu menyukai basket, terutama karena trauma semasa SMP. Setiap tes olahraga, aku tidak bisa melakukan shoot, memasukkan bola ke dalam basket, dan menjadi bahan tertawaan teman-teman. Tapi setelah membaca manga ini, aku merasa mulai memahami mengapa olahraga ini disenangi oleh banyak orang di dunia. Basket adalah olahraga yang intens, memiliki beragam teknik yang dibutuhkan untuk memainkan dan permainannya ternyata mudah dan menyenangkan untuk diikuti. Cerita manga ini terfokus pada tema passion dan perkembangan karakternya, baik secara sifat juga kemampuannya. Kita mengikuti perjalanan Sakuragi, siswa kelas 1 SMA yang memiliki fisik atletis, memutuskan untuk masuk klub basket karena ingin memukau kecengannya. Sakuragi dipertemukan dengan karakter-karakter lain yang memiliki passion dan ambisi di dunia basket. Dalam manga ini, kita mengikuti perkembangan klub basket ini berjuang dalam turnamen nasional antar SMA. Pada awalnya, cerita manga ini terasa lebih ringan dan lebih banyak menampilkan momen-momen komedik. Namun seiring berjalannya waktu, Inoue mulai lebih fokus pada momen-momen serius. Tema passion pada cerita ini berhasil digambarkan dengan sangat indah. Sakuragi, sosok yang digambarkan tidak begitu serius pada basket, justru berhasil dibuat secara perlahan tertarik mendalaminya, terutama karena sosok Haruko dan Rukawa. Dua orang ini berhasil membuatnya ingin membuktikan bahwa dirinya bisa bermain dengan baik. Ayo kita lihat momen kekalahan pertama di mana Sakuragi berhasil menunjukkan performa terbaiknya sejauh ini. Gambaran passion Sakuragi bisa kita lihat di pertandingan Shohoku melawan Kainan. Pada pertandingan tersebut, Sakuragi terlihat mulai bermain dengan baik, mencetak skor, dan berhasil mengontrol rebound dalam pertandingan. Ia terlihat semakin ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berguna bagi timnya. Passion membuatnya berhasil menampilkan performa terbaiknya pada pertandingan yang sangat sengit. Sampai di detik akhir, ia melakukan kesalahan yang membuat timnya kalah. Reaksi Sakuragi di akhir pertandingan berhasil menggambarkan perkembangan karakter yang menyentuh. Momen ini berhasil menggambarkan passion Sakuragi dan teman-teman satu timnya ketika dihadapkan pada momen kekalahan. Inoue berhasil membuat latar belakang setiap karakter dan alur cerita yang sangat indah, yang berhasil menggambarkan passion setiap karakternya. Klimaks dan puncak momen pada manga ini ada di arc terakhir cerita, sebuah momen di mana hambatan dan tantangan terbesar dihadapi dengan passion dan hasil usaha setiap karakter selama perjalanan cerita. And it's really beautiful. Setiap karakter utama pada cerita ini berhasil digambarkan dengan latar belakang yang dalam, sifat yang unik, dan kemampuan yang berbeda-beda, membuat dinamika setiap karakter dalam klub ini sangat menarik untuk diikuti. Kapten Gori, Akagi Takenori, sosok jangkar bagi klub basket Shohoku. Turnamen nasional antar SMA di tahun ketiganya adalah kesempatan terakhir bagi dirinya untuk bisa merealisasikan ambisinya sebelum ia lulus dari sekolah. Akagi adalah sosok pemimpin yang bisa meladeni dan mengontrol sosok eksentrik Sakuragi. Ia juga adalah panutan anggota klub lain. Karena disiplin dan dedikasinya pada basket, ia berhasil menjadi pilar bagi klubnya, baik secara mental juga kemampuan. Momen yang dia impikan terasa semakin dekat dengan kenyataan. Kedatangan anggota-anggota tim yang memiliki potensi luar biasa membuatnya merasa terdorong untuk merealisasikan ambisinya. Ryota Miyagi, sosok yang memiliki tekad kuat untuk menjadi point guard terhebat. Meski memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain, ia memiliki skill dan kecepatan yang hebat. Sama seperti Sakuragi, alasannya bermain basket adalah karena cintanya kepada seorang perempuan. Ayako, teman sekelasnya sekaligus manajer klub basket. Karena alasan inilah, ia berhasil akrab dengan Sakuragi karena merasa satu nasib dan menjadi teman seperjuangan. Hisashi Mitsui, kepingan puzzle terakhir yang akhirnya melengkapi klub Shohoku. Ia adalah sosok MVP pada turnamen di tingkat SMP, terkenal karena teknik bermain dan kemampuan syutingnya. Di tahun pertamanya di Shohoku, dia berhasil menjadi pemain penting. Namun sayangnya, ia mendapatkan cedera parah yang memaksanya harus berhenti bermain dalam waktu yang panjang. Mentalnya yang kompetitif membuatnya memaksakan diri untuk bermain lebih cepat dari waktu pemulihan yang disarankan, dan keadaan tersebut memperparah cedera yang dideritanya.
Di waktu pemulihannya, perlahan-lahan ia merasa terasingkan dari klub dan akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain basket dan justru menjadi ketua geng remaja-remaja yang nakal. Konfrontasinya dengan Miyagi dan Sakuragi justru berhasil membuatnya menyadari passion terhadap basket yang selama ini terkubur. Pada akhirnya, ia kembali ke klub dan berhasil menjadi pemain penting dan berkontribusi besar pada beragam pertandingan. Masa vakumnya dari basket menghasilkan kekurangan yang cukup krusial pada kondisi tubuhnya. Staminanya terlihat lemah dibandingkan dengan teman-teman setimnya. Prosesnya secara perlahan mengembalikan kepercayaan dirinya begitu menarik untuk diikuti. Kaede Rukawa, sosok yang dari awal terlihat sangat berbakat dan memiliki teknik bermain yang sangat baik. Ia digadang-gadang akan mendapatkan MVP di turnamen nasional. Ia memiliki sifat yang dingin, egois, dan tidak begitu banyak berinteraksi dengan orang di sekelilingnya. Rukawa juga memiliki target yang jelas. Ia ingin diakui menjadi pemain yang terbaik. Di tengah cerita, ambisinya juga semakin berkembang karena ingin pergi ke Amerika dengan alasan ingin belajar dan mengembangkan kemampuan basketnya lebih jauh. Terakhir adalah Sakuragi Hanamichi. Karakter yang nyentrik, sosok troublemaker, namun mampu melawan dan mengatasi hampir semua masalahnya secara fisik. Ia dikaruniai tubuh yang atletis dan terlihat memiliki potensi bawaan yang besar. Ia adalah sosok yang sangat percaya diri, sering menganggap dirinya sebagai sosok yang jenius. Perkembangan karakter Sakuragi sebagai sosok yang awalnya hanya bermain basket karena iseng, menjadi sosok yang sangat menikmati basket merupakan hal yang berkesan bagiku. Momen ketika dia pada akhirnya menyatakan cintanya pada basket adalah momen yang berhasil mengukuhkan perkembangan karakter Sakuragi sebagai karakter terbaik pada cerita ini. Dinamika hubungan antara karakter pada cerita ini begitu menarik untuk diikuti. Salah satunya adalah hubungan Sakuragi dengan Rukawa. Pada awalnya, Rukawa tidak menganggap serius Sakuragi sebagai rival. Namun, perkembangan dan tekad Sakuragi selama cerita justru berhasil menjadi pendorong dan penyemangat bagi Rukawa untuk ikut mengembangkan dirinya. Contoh berikutnya adalah momen Sakuragi yang berhasil mengangkat moral timnya di pertandingan puncak melawan Sano. Ia mengakui dirinya sebagai rookie dan meyakinkan timnya bahwa mereka masih bisa memenangkan pertandingan. Momen yang paling berkesan bagiku adalah klimaks dari pertandingan terakhir. Adegan setiap panel pada momen tersebut adalah sebuah mahakarya yang berhasil menggambarkan hasil akhir dari perkembangan setiap karakter dalam tim Shohoku. Inoue adalah seorang jenius yang berhasil membuat interaksi setiap karakternya hidup, penuh dengan emosi, dan bermakna bagi cerita. Manga ini secara indah berhasil menggambarkan kekuatan passion dan perkembangan setiap karakternya. Kebersamaan main karakter dalam tim Shohoku yang terdorong oleh passionnya masing-masing, bersaing dengan tim-tim SMA terbaik di level nasional, berhasil memberikan pesan yang sangat berharga dan relatable dengan kondisi sehari-hari. Passion, motivasi adalah pendorong dan penyemangat terkuat bagi kita untuk bisa mengejar tujuan-tujuan yang berharga. Aku merasa bersyukur karena dalam hidupku berhasil menemukan passion yang membuatku tidak hanya semangat dan terdorong berjuang mengejar tujuanku, tapi juga menikmati prosesnya. Aku harap kamu juga bisa menemukan passionmu, sehingga dapat menikmati momen-momen berproses dalam mengejar kesuksesan dan impianmu. Takehiko Inoue berhasil mengukuhkan statusnya sebagai mangaka legendaris. Ia bisa tersenyum dengan bangga dan beristirahat dengan tenang karena pencapaian karyanya yang mendunia. Iya kan? Nah, dia memutuskan untuk terus membuat mahakarya lain setelahnya. Such a goat. The goat! The goat! Segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers!